Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Al-Syeikh Muhammad Abdullah ibn Sa'ad ibn Abdi Jamrah Al-Azdi Zil Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wal dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa libutuhin ilmi wal hikmah annallaha yatafashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bikum fi daraini amin. An Jabir ibn Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' ra'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wastaqdiruka bi qudratik was'aluka min fadlikal azim ila akhirih. An Jabir ibn Abdullah qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha, mengajarkan kepada kami salat istikharah fil umur, dalam urusan apapun juga, ya, kulliha, keseluruhannya. Istikharah itu artinya meminta pilihan. Jadi Nabi itu tidak pernah punya keinginan kecuali istikharah, kecuali meminta petunjuk pada Allah mana yang terbaik. Nah, kita kadang memahami istikharah itu kalau anaknya mau dilamar, istikharah, terima tidak. Dulu kan tidak ada kenalan gitu ya, jadi dikasih tahu ini ada pihak ketiga yang memberitahukan. Ente punya anak gadis, ini keluarga ini mau datang, boleh apa enggak? Oh boleh aja, orang mau datang, ya. Jadi nanti anaknya itu istikharah, bapaknya istikharah. Nah, padahal istikharah itu bukan cuma urusan jodoh, ya, bukan urusan jodoh. Semua fil umuri kulliha, keseluruhan. Sehingga pedagang-pedagang yang memang zuhud, yang memang
sifat tawakalnya luar biasa. Seperti saya nih, kalau keluar nih, umpamanya saya berdagang kan bisa ke kanan, bisa ke kiri kan. Maka setiap mau dagang, mau keluar, mau mikul gitu, istikharah dulu. Mau mulainya ke kanan, apa mulainya ke kiri. Orang dulu seperti itu. Nah, Nabi itu dalam segala hal istikharah. Nih yang muda-muda santri yang masih jomblo, nih yang bahenol ada 3, yang bagus yang mana? Istikharahin. Maka nanti diberi isyarat. Yang satu ya gadis itu bawa monyet. Yang satu bawa kambing. Yang satu bawa macan. Nah, maka isyaratnya jelas. Yang mana? Yang bawa kambing. Ya. Itu istikharah. Berapa kali istikharah? Bisa jadi langsung. Bisa jadi berulang sampai mengerjakan itu 7 kali. Kalau 7 kali nanti kekuatan hati kita itu ada. Oh, yang ini. Terima, tolak. Ambil, jangan. Pilih yang mana, itu adalah istikharah. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami, maksudnya para sahabat, untuk melakukan sholat istikharah. Fil umuri kulliha. Dalam semua urusan. Ya, kita istikharah. Kama yu'allimuna surata minal Qur'ani, sebagaimana Nabi pernah mengajarkan kepada kami surah di dalam Al-Qur'an. Sama, ya. Ketika diajarkan Al-Qur'an dari mulai wahyu pertama sampai akhir, maka istikharah seperti itu juga mengajarkan. Yaqul, Nabi bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, bila berkeinginan salah seorang di antara kalian satu masalah, jadi apa saja, falyarka raka'ataini, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat, min ghairil faridati, yang bukan sholat wajib. Ya, sholat wajib 2 rakaat, sholat apa? Sholat subuh bukan, ya. Jadi bukan sholat wajib. Jadi memang niatnya usolli sunnatal istikharah. Saya niat sholat istikharah. Summal yakul, kemudian hendaknya diucapkan. Jadi setelah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bacanya ini, ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu bi ilmik, dengan pengetahuanmu. Jadi bisa jadi kita nggak tahu, tapi kita minta kebaikan itu dengan ukurannya Allah. Wastaqdiruka bi qudratik, dan aku mohon ketetapanmu, ya, bi qudratik, ya, dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari karuniamu yang besar, yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir. Ya, jadi di sini nih kita yakin ini, fa innaka taqdir, sesungguhnya engkaulah yang menetapkan. Wala aqdir, aku tidak bisa menetapkan. Wa ta'lamu wala a'lamu, engkaulah yang maha mengetahui, aku tidak mengetahuinya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah zat yang maha mengetahui hal-hal yang masih gaib, yang belum jelas itu disebutnya gaib. Nah, kita kalau melamar banyak, apakah gadis ini
Umpamanya gadis ini cakep, pinter, akhlaknya bagus. Kenapa kita perlu istikharah? Bisa jadi dia belum tentu cocok sama kita. Ya, jadi orang yang kriteria memenuhi syarat bisa jadi belum tentu cocok. Itu mengapa banyak orang gagal, gitu ya. Nah, kalau kita minta, bisa jadi Allah tahu tuh, ya, kebaikan yang akan kita dapat. Ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui anna hadzal amra, ketika menyebut kalimat ini, anna hadzal amra, bahwa masalah ini itu apa yang kita inginkan, minta petunjuk, memilih yang mana, pekerjaan ini terima atau tidak, pemberian orang ya berangkat apa tidak, gitu. Seperti kita umpamanya diajak, Pak Ustadz, bimbing kami ya umroh umpamanya, gitu. Maka oh ya besok ya jawabannya kita istikharah. Apakah kita baru pulang istikharah bagus istikharah lagi? Nah, kita nggak tahu. Bisa jadi ya pesawat yang dinaiki orang itu jatuh, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita istikharah, enggak, kita enggak akan dinaikkan di tempat yang itu. Itu yang dimaksud. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Ya Allah, bila engkau mengetahui urusan ini khairun li, bagus untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan penghidupanku, wa akibati amri. Akibat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya akibat. Wa akibati amri, dan bagus akibat dari urusanku ini. Artinya setelah nikah, setelah menerima, setelah menolak, atau setelah apa yang kita minta itu bagus. Au qala, atau ya beliau mengatakan ajili amri wa ajilihi. Jadi ini boleh, ini dua riwayat ini dijadikan satu. Jadi wa akibati amri, ajili amri. Ya. Ajil itu maknanya sesuatu yang akan terjadi tapi di dunia. Wa ajilihi, sesuatu yang akan terjadi nanti setelah kematian. Ini maksudnya. Kita punya istri, ya, ini yang masih muda yang memilih minta istri kepada Allah. Itu bisa jadi yang menyebabkan si suami tidak jadi masuk surga itu karena istri. Atau sebaliknya, istrinya yang bagus yang menyebabkan penghalangnya itu suaminya. Nah, itu namanya ajil. Tapi kalau akibatnya semasa hidup namanya ajil. Itu beda, dia pakai ain, nanti, tapi nantinya di dunia, sama ajil pakai alif, itu maknanya nantinya ba'dal maut. Jadi maknanya ajili amri wa ajilihi, ya, baik untuk urusanku nanti dan baik akibatnya setelah, ya, kepergianku nanti. Itu maknanya begitu. Faqdurhu li, kalau bagus faqdurhu, takdirkanlahu, itu tadi al khair li, untukku, faqdur li, gitu. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah, minta ditetapkan dan mudahkanlah. Summa barik li fi, kemudian berkahilah aku fihi, ay fi hadzal amr, dalam urusan ini, ya. Titik, ya. Sekarang wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li.
apabila kau mengetahui urusanku ini buruk untukku, fi dini dalam agamaku, wa ma'ashi penghidupanku, wa akibati amri dan akibat dari urusanku ini. Au qala ajili amri wa ajilihi, atau ditambahkannya bagus ya urusan setelah ya urusanku ini dan setelah kematianku. Fasrifu anni, kalau buruk fasrifu anni, singkirkan itu dariku. Wasrifni anhu, dan singkirkan aku darinya, dari urusan itu tadi, hazal amr. Ya, jadi ya fasrifu anni, ya fasrifil amra anni gitu ya. Singkirkan urusan itu dariku, wasrifni anhu, dan singkirkan aku dari urusan itu. Lalu gimana? Faqdur liyal khaira, takdirkanlah untukku yang lebih bagus. Hai sukana, ya dari sisi ya sesuatu yang ada padamu. Hai sukana ya. Summa ardini bi, kemudian ridhoilah ya. Ridhoilah aku ini bihi ay bihazal khair ya, bihi ay bil khair. Qala, kemudian beliau mengatakan wa yusammi hajatahu, kemudian disebutkan hajatnya. Nah, ini yang bukan cuma yang muda yang mau melamar yang harus menghafalkan ini, kita yang sudah sepuh juga sama. Saya diundang ya ke daerah gitu. Contohnya besok saya berangkat ke Pulau Seribu. Pulau Seribu itu naik kapal laut gitu. Saya kurang suka kalau sama pantai itu panas, lebih suka kalau ke gunung. Bukan cuma itu, tetapi kalau maaf nih ya, kalau ada kecelakaan susah. Ya, kecelakaan itu susah kalau naik kapal laut. Jadi waktu kita diminta jangan dijawab. Ya, sebentar ya, gitu. Apa aja alasan, kita sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholat. Kalau memangnya itu bagus, kita bilang iya boleh, silakan gitu. Tapi kalau isyaratnya jelek, jangan. Walaupun siapa yang mengundangnya, ya pasti nggak bagus, nggak ada manfaat. Tadi saya bilang ya, orang dulu mau jualan, mikul tuh, mau ke kanan, mau ke kiri aja, sholat dulu dia 2 rakaat. Cuma mau mikul aja istighfar. Nih, apa itu, jual jangan nih, tanah. Melihat Bang Arif jadi inget tanah. Ya. Jual jangan nih, jual gitu. Ya, kalau memang yang bagus jual juga. Kalau memang kitanya nggak jelas nih sama ini nggak bagus, jangan dijual sama dia, cari aja alasan. Ya, jadi semua urusan begitu juga. Termasuk mau nambah guru. Anak muda belajar, gurunya nggak boleh 3, minimal 20. Ngajinya yang banyak, gurunya yang banyak. Cepat pinternya. Nah, kalau mau nambah guru itu istighfar. Bagus tidak? Jadi bukan gurunya itu yang jelek. Bukan ilmunya rendah, bukan. Dia cocok nggak sama saya? Kita ngabdi, berkhidmat sama dia, cocok nggak? Nah, itu yang dimaksud. Ya, dalam segala hal seperti itu. Tapi kalau bini udah nyediain makan, jangan istikharah, makan jangan ya. Timpe aja. Kalau istrinya sudah nyediain, makan aja ya. Ya. Jadi wa yusammi
hajatahu, kemudian ucapkan hajatnya, nambahin ya Allah, macam lah. Kan bisa jadi ya. Ini kan belajar, udah belajar, mau jadi apa? Mau tinggal anak muda nih, mau tinggalnya di mana? Kan kayak anak-anak muda ini, yang santri-santri ini, kalau udah jadi ustadz, mau tinggalnya di mana? Dia nggak tahu. Di mana tinggalnya? Nggak tahu. Bila nanti ada pilihan, istikharah. Ya, dengan istikharah, insya Allah tidak ada yang salah. Ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannati." Di antara mimbarku, mimbar itu tempat khatib berdiri itu namanya mimbar. Jadi sebenarnya kalau masjid itu pakainya mimbar, bukan podium. Yang pakai podium itu Romawi. Yang pakai podium itu sinagoga. Yang pakai podium itu gereja. Masjid itu pakainya mimbar. Apa bedanya? Kalau mimbar itu ada tangganya 3. Jadi kalau khutbah Jumat berdiri dari ujung kaki sampai ujung rambut kelihatan. Nah, itu namanya mimbar. Fajrul itu mimbar, Himatul Masakin mimbar, Nurul Iman podium. Ya, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Cuma kalau ngikutin itba' bin Nabi pakainya mimbar, ya. Beliau mengatakan mabaina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Nah, mana rumah Nabi? Yang sekarang jadi kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi kubur Nabi itu dikubur Nabi itu dikubur di mana beliau meninggal. Semua nabi-nabi itu dikubur di mana beliau meninggal. Nah, Nabi meninggal di kamar rumahnya Sayyidah Aisyah. Maka di situ diganti. Di Jakarta ini ada nih Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf. Beliau punya istri meninggal. Maka di kamar itulah digali kuburan di kamar itu, dikuburin istrinya. Kemudian beliau nikah lagi yang di kamar yang sebelah. Itu ada ya petunjuknya dalam hadis seperti itu. Jadi para nabi dikubur di mana beliau wafat. Ya. Nah, sekarang nih bapak-bapak istrinya meninggal gitu. Mau nggak kuburin di kamar bapak itu, mau nggak? Iki kok guyu takon. Ibu-ibu suaminya meninggal, mau nggak suaminya dikubur di kamar itu? Nah, kalau ngikutin ya para nabi begitu, di mana dia meninggal dikubur di situ. Itu mengapa kita lihat ya wali-wali itu kuburannya itu di atas gunung. Mereka itu uzlah di akhir hayat di situ tinggalnya. Meninggal ya udah dikubur di situ. Ya. Nah, di antara rumahku dan mimbarku itu raudhatun, taman, min riyadil jannati, di antara taman-taman surga. Bapak Ibu, yang disebut dengan ar-raudhah itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi dia lebih besar dari ini dikit. Antara mimbar Nabi, mimbar dengan rumah Nabi ini lebih besar dikit dari ini. Dan warnanya hijaunya seperti ini. Kalau Masjid Nabawi itu agak motifnya merah. Nah, yang motifnya hijau itu yang disebut dengan raudhah.
Dulu asli masjidnya Nabi sebesar itu, Raudhah itu. Nah, disitulah tempat tinggalnya Ashabus Suffah. Ya, Suffah itu pelana. Jadi pelana untuk naik kuda, untuk naik onta, joknya itu, nah bahasa Arabnya itu Suffah. Ashabus Suffah, orang yang tidak berpisah dengan pelana, dengan jok. Artinya kalau dia ngantuk, dia tidurnya pakai jok. Kalau dia mau pergi, ditaruh di kendaraannya, dia pergi, dia perang. Nggak punya rumah. Dan dia hidup, ya, dihidupi oleh pekerja seadanya. Kalau tidak ada, maka nanti dengan Baitul Mal menghidupkan. Kenapa mereka tidak punya rumah? Tidak mau punya rumah. Kenapa dia tidak beristri? Tidak mau punya istri. Jadi memang hidupnya hanya untuk ibadah. Sehingga mereka itu disebut dengan Ahlur Raudhah, orang yang tinggal di taman. Sehingga Nabi mengatakan, kamu datang ke situ, sholat 2 rakaat di situ. Walaupun cuma 2 rakaat. Ya, jadi kalau kita ke situ, bisa jadi telapak kaki kita itu bersamaan dengan telapak kaki Nabi, telapak kaki sahabat yang Ashabus Suffah yang kurang lebih 300 orang. Nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, niat sekarang, ya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa umrah. Amin. Ya. Nah, jadi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu di atas telaga. Haud. Haud itu telaga. Maksudnya kalau digali gitu, kalau digali di bawah itu berarti ada telaga Nabi, berarti sorga itu di bawah Masjid Nabawi dong gitu. Bukan. Itu bukan makna secara hakiki. Jadi ini maknanya majazi. Artinya orang yang ikut dengan apa yang disampaikan lewat mimbar ini. Jadi apa yang disampaikan Nabi lewat mimbar, maka sama saja dia dekat dengan haudun Nabi dan dia akan meminumnya. Bapak Ibu, ratusan tahun, bisa jadi miliaran tahun kita di dalam kubur sampai datangnya kematian. Bisa jadi orang itu masuk neraka dulu berapa lama. Ketika dia sudah dikompensasi masuk surga, dikasih minum haudun Nabi itu, sekali tegas hilang semua rontok, semua yang kotor, yang kering, yang hitam dibakar neraka bersih, bercahaya, mudah, baru dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi maksudnya itu bukan maknanya surga di bawah Masjid Nabawi, bukan ya. Jadi wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu di atas telagaku. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi ini sebuah bahasa kinayah. Mimbar itu maknanya sumber ilmu, ya, sumber agama, ya, ceramah. An Uqbah bin al-Harits qala, hadis diriwayatkan dari Uqbah bin Harits menceritakan dia, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Aku pernah dahulu sholat bersama Nabi waktu asar. Falamma sallama qama syari'an. Maka tatkala beliau mengucapkan salam, qama syari'an, beliau berdiri bergegas. Biasanya Nabi kalau habis sholat
zikir. Banyak zikirnya itu kalau yang diajarkan Nabi. Berdoa, bercengkerama sebentar, pulang. Tapi ini enggak, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi berdiri, kemudian bergegas. Wadakhala ala ba'di nisaihi. Beliau masuk ke rumah salah seorang istrinya. Summa kharaja, kemudian keluar. Wara'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim li sur'atihi. Ketika Nabi keluar, wara'a, melihat Nabi ma fi wujuhil qaumi, apa yang ada pada muka kaum itu, jamaah itu, minta ajubihim li sur'atihi, mereka itu terheran kok Nabi keluar cepat, nggak pernah terjadi kok ini tumben gitu ya, keluar cepat. Faqala, karena dilihatnya mukanya itu takjub, heran, Nabi menyebutkannya. Zakartu wa ana karitu ayyum siya wa abita indana fa amartu bi kismatihi. Aku ingat, aku baru ingat, wa ana, ya, dan ya, aku ini fis sholati, di dalam sholat, tibran indana, ada tibran di sisi kami, ya. Tibran itu makana minadz zahabi ghairu madrum, emas yang belum dibentuk, ya. Kalau emas dibikin cincin itu namanya khatam gitu, kalung. Kalau ini enggak, emas yang belum dibentuk, seperti Bapak beli emas antam, nah, ya, atau emas di Pegadaian, nah itu bukannya zahab, disebutnya tibron. Jadi zakartu wa ana fis sholati, aku ingat sementara aku di dalam sholat, tibron indana, ada berapa ya? Ada kepingan emas di rumahku. Fakari itu ayum sia, maka aku tidak menyukai ya sampai melewati sore. Awiyabi ta'indana, atau sampai nginap di rumahku. Aku nggak mau. Fa'amartu bikismatihi, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan. Nah, ini Bapak, Ibu-ibu ya. Jadi Nabi itu punya emas, sholatnya biasanya zikir, zikirnya kalah. Pulang ke rumah bilang sama istrinya, tolong ya emas ini dibagi-bagiin deh buat orang banyak. Bahwa Bapak ini punya emas 10 gram, sholat ingat, ada 10 gram gitu, bilang sama istrinya, ini 10 gram kasih tetangga aja nih. Sama istri Bapak dikasih nggak gitu? Maneman. Ya. Karena Nabi itu seperti itu, maka istri beliau, Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi sudah wafat, suatu saat banyak mendapatkan rezeki. Jadi ketika banyak rampasan perang, keluarga Nabi itu mendapatkan khumus. Dalam hukum Islam, Nabi dan keluarganya itu dapat khumus. Khumus itu 1/5 rampasan perang. Maka ada beberapa keping uang emas, uang perak. Istrinya beliau. Maka dari pagi itu dibagi-bagikan, ya, sampai sore kepada orang-orang itu. Waktu dia mau buka puasa, Sayyidah Aisyah bilang sama pembantunya, tolong sediain, mau buka puasa sebentar lagi buka. Maka dikeluarkanlah ya roti gandum tawar. Maka pembantunya bilang, kenapa tadi uang
tidak disisakan sedikit sehingga aku bisa membelikan daging, dan daging aku masak sehingga kau bisa berbuka. Ini pembantu bener gak usulannya? Bener kan? Maka istrinya Nabi nih, kenapa nggak bilang dari tadi? Bayangin, buat makan dirinya aja istrinya itu nggak inget. Tetapi bagaimana dia semangat seperti suaminya, seperti Nabi, semangatnya itu memberi kepada orang. Ibu-ibu nih nanti pulang dapat duit 10 juta. Ibu-ibu. Maka yang pertama yang dipikirin ibu-ibu apa besok? Toko emas. Aku wis ngerti wih. Toko baju ya. Sodako anak eneng ki apa kembaliannya piro iku mau kayak noi kabeh. Jadi saya lihat kehidupannya Sayyidah Aisyah, ya Allah, benar-benar difotokopi apa yang dilakukan oleh suaminya begitu. Jadi dia seperti mendapatkan nutrisi, mendapatkan asupan gizi kalau dia banyak memberi, ya, bukan menahan. Sampai sholatnya aja buru-buru pulang, ditinggal zikir doanya dari lantaran suruh bagi. Habis itu baru zikir. Nah ini kita baru dengar, ya, baru bisa membuat sebuah perbandingan betapa ada kenikmatan menerima, ada kenikmatan memberi. Kenikmatan menerima itu Bapak Ibu makan, ya, apa seleranya, sate, sop, pindang, opor, ini kenikmatan menerima nih makan. Enak, enak. Berapa enaknya? 5 cm. 5 cm. Lewat dari 5 cm tidak ada bedanya pizza sama singkong, nggak ada bedanya. Ada bedanya nggak? Oke. Sekarang pagi-pagi buang air. 2 hari, 3 hari nggak bisa buang air. Bisa buang air. Enak nggak? Enakan makan apa enakan buang air? Orang oleh piye to deh, ya enak ngetok neno. Jadi kalau kita dapat sekarang nih, dapat duit 10 juta, seneng nggak? Nah, sekarang kita punya duit 10 juta. Simbok dari kampung bilang, le, aku nyilih duitmu 10 juta, so le panen tak balik ke. Pak Mungi sakit. Rausah mah iki 10 juta gratis, ora usah dipikir nih. Senengan mana menerima duit dengan memberi? Memberi. Oleh karena itu kalau orang senengnya memberi, merasakan memberi, dia nggak mikir mau buka puasa pakai apa. Ya, karena mengeluarkan lebih nikmat daripada memasukkan. Subhanallah. Ya. An Quraibin wallahu a'lam bishawab.